Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Kurnianto, NPM saya 2081010010235. Di sini saya akan membahas algoritma tentang flowchart. Bagi teman-teman yang masih belum mengetahui apa sih itu flowchart, flowchart adalah suatu gerakan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Sebelum teman-teman membuat flowchart, teman-teman harus memperhatikan simbol-simbol dasar untuk membuat flowchart terlebih dahulu. Dan di sini ada simbol-simbol dasar untuk membuat flowchart. Yang pertama, terdapat simbol terminator, merupakan simbol untuk mengawali atau mengakhiri program. Setiap flowchart harus diawali dan diakhiri dengan simbol ini. Dan yang kedua, terdapat simbol input atau output. Simbol ini menggambarkan memasukkan atau keluaran dalam program. Yang ketiga, ada garis alir. Garis alir ini untuk menggambarkan aliran program. Yang keempat, simbol proses, menggambarkan proses yang ada dalam program. Dan yang terakhir, ada decision atau percabangan. Simbol ini menggambarkan pilihan selanjutnya dari kriteria yang ada. Dan bukan hanya simbol-simbol saja yang harus kalian ketahui sebelum membuat flowchart. Dan kalian itu harus mengetahui perbedaan algoritma dan pseudokode. Jadi, ada perbedaan algoritma dan pseudokode. Meskipun algoritma dan pseudokode ini sangat mirip sekali. Dan perbedaannya, kalau algoritma ini adalah langkah-langkah logis tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan pseudokode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditunjukkan agar dapat dibaca manusia. Untuk algoritma sendiri, ini berupa pernyataan ya. Kalau pseudokodenya berupa kode atau tanda atau bahasa pemrograman. Jadi perbedaannya di situ. Di sini pernyataan, di sini pakai kode. Jadi seperti itu ya. Terus langsung saja saya contohkan untuk membuat flowchart-nya. Dan di sini saya akan mencontohkan struktur sekuensial. Dan permasalahan yang pertama, cara menghitung luas persegi panjang. Dan algoritmanya terdapat 4 langkah-langkah ya. Langsung saja kita mulai. Kita awali dengan terminator dan ditulis mulai. Lalu kita masukkan panjang. Lalu kita masukkan lebar. Lebarnya diketahui 3. Dan panjangnya juga 5. Lalu kita hitung luasnya. Kita hitung luasnya menggunakan simbol proses ya. Karena menghitung luas itu adalah sebuah proses. Dan yang keempat, tampilkan luas. Lalu selanjutnya selesai. Dan selesai ini juga diakhiri dengan terminator juga. Jadi kalau misalnya kita awalnya terminatornya menggunakan bahasa Indonesia, kita harus yang terakhirnya itu juga menggunakan bahasa Indonesia juga. Jadi pertama menggunakan mulai,
pakai bahasa Indonesia, yang terakhirnya juga harus menggunakan bahasa Indonesia juga. Selesai. Bukan kalau misalnya pertama pakai bahasa Indonesia, yang terakhir pakai bahasa Inggris. Itu adalah salah ya, kurang konsisten. Ya. Dan selanjutnya saya akan mencontohkan struktur pengulangan. Kalau struktur pengulangan sendiri harus berulang-ulang ya. Jadi permasalahan pertama ini, buatlah flowchart untuk menulis Indonesia selama 7 kali. Di sini terdapat 6 langkah-langkah dan algoritma terdapat 6 langkah-langkah ya. Jadi langsung kita kerjakan saja. Yang pertama kita awali dengan terminator dan kita awali dengan mulai. Lalu masukkan pencacah sama dengan 1. Kita masukkan pencacahnya 1. Terus kita cek pencacah apakah lebih kecil dari 8. Pencacahnya 1 dan dia lebih kecil dari 8. Jawabannya iya. Berarti jika kalau iya, tampilkan Indonesia. Sudah ditampilkan Indonesia. Selanjutnya pencacah ditambah 1. Pencacah 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi pencacahnya sama dengan 2. Jadi selanjutnya kita cek lagi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 8? Jawabannya iya. Maka kita tampilkan lagi Indonesia. Lalu pencacahnya ditambah 1 juga. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan dicek lagi. Jadi akan terus berulang seperti itu hingga sampai 7 kali. Jika sudah lebih dari 7 kali, maka di sini akan menuju ya. Garis alirnya menuju ke tidak dan langsung ke selesai. Jadi kalau struktur pengulangan berulang-ulang hingga sampai tidak memenuhi syarat pencacah 8 ini. Dan langsung menuju garis alir, tidak, dan selesai. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.